hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada, kita bisa beribadah bersama-sama. Ini adalah anugerah Tuhan buat setiap kita. Saudara, saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali berikut beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah online GBI Rock Malaysia pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai beribadah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat setiap kita. Saudara, kalau saudara biasa menonton YouTube dan menonton berita, film, dan banyak konten di YouTube, mari waktu saudara menyaksikan ini di YouTube saudara, mungkin melalui handphone atau TV atau PC saudara, ini bukan konten YouTube biasa. Ini adalah ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di rumah, dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi di rumah. Oleh sebab itu, mari kita berikan sikap yang terbaik dan kita buka hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, ikut menyanyi, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama melalui video ini. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir di mana 2-3 orang berkumpul, dan kalau Tuhan hadir, dia pasti melakukan sesuatu buat saya dan saudara. Sekalipun kita tidak bisa berjumpa di gereja, tapi melalui ibadah online ini, setiap kita bisa menerima berkat di rumah kita masing-masing. Nah saudara, pagi hari ini kita akan dilayani oleh sahabat saya, Pastor Adon Mawu dari Singapura. Beliau adalah seorang dosen dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Batam, dan beliau adalah seorang pengajar yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan catatan untuk kita bisa mencatat apa yang dibagikan oleh beliau. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti diberkati pada pagi hari ini. Dan kemudian saudara, saya mengajak setiap kita untuk mengikuti fellowship kita bersama-sama melalui aplikasi Zoom pada sore hari nanti pukul 7. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum memiliki link untuk join di Zoom fellowship kita pada sore hari nanti, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara pada saat ini, dan kami akan memberikan link untuk saudara bisa join bersama-sama. Kita menikmati kebersamaan, ada kesaksian, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Saya juga mengajak setiap kita untuk terus mengikuti daily devotion yang akan tayang setiap sore hari buat setiap kita melalui YouTube channel ini. Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini kehilangan tuntunan dalam kehidupan mereka. Tapi saya dan teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini, kami berusaha untuk terus memberikan makanan rohani buat setiap kita setiap hari. Dan saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang lainnya, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja yang saat ini ada di layar saudara. Setiap persembahan yang saudara berikan akan dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Allah, menopang pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita di GBI Rock Malaysia. Mari sama-sama kita buka hati pagi hari ini untuk kita bersama-sama beribadah. Sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami menikmati kasih setia-Mu. Kami menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami, Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami di rumah, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami mau buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati buat Tuhan melawat kami melalui ibadah online kami pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Biar rahmat dan berkat dari Tuhan, the spirit of intimacy, turun buat setiap kami, Tuhan. Kami tidak mau terdistract dengan sosial media kami waktu kami menyaksikan video ini, tapi kami mau benar-benar fokus menyembah Engkau bersama-sama, Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada pagi hari ini, dan Engkau melihat kebutuhan setiap kami. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan kami, Tuhan. Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa memberkati setiap taburan persembahan yang diberikan oleh umat-Mu, juga setiap persepuluhan Tuhan yang diberikan oleh umat-Mu. Aku berdoa pagi hari ini melepaskan berkat buat setiap benih yang ditabur, buat semua Tuhan yang mereka berikan Tuhan melalui transfer online. Aku berdoa memberkati pagi hari ini di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang bekerja, yang berusaha, semua Tuhan kepala rumah tangga, semua Tuhan hamba-Mu yang bekerja dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya berkat-Mu yang memampukan kami, memberikan kami kekayaan, memberikan kami kehebatan, kekuatan untuk kami bisa terus menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, biar lewat semua persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya tidak ada dari umat-Mu yang kekurangan, Tuhan, sebab Allah kami sanggup mencukupi semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat pagi hari ini, kami mengucap syukur. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, apapun yang menjadi keadaan kita, biarlah tidak mengurangi antusias dan sukacita kita dalam memuji Tuhan, amin. Yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan kita. Mari, saya mengajak kita semua untuk bersukacita, menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang terindah.
Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal, ya. Supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau kuceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya kata setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah, Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya saya senang sekali lagi saya diberikan kesempatan oleh Pastor Edward untuk membagikan berkat firman Tuhan buat jemaat yang dikasihi Tuhan di Malaysia. Ya, seperti yang kita tahu, sementara kita semua baik di Indonesia, di negara-negara lain juga termasuk di Malaysia sedang berjuang untuk menghadapi virus corona ini. Dan sementara kita masih ada dalam situasi yang kurang tidak memungkinkan untuk ibadah diadakan secara reguler, dan kita sampai saat ini masih melakukan ibadah secara online ya. Nah, sekalipun demikian saya bersyukur bahwa hal ini memberikan kesempatan buat anak-anak Tuhan ya, sekalipun memang ibadah reguler tidak bisa tergantikan dengan ibadah-ibadah semacam ini, ibadah online, tetapi ada hal yang baik, yang positif yang ditimbulkan dari ibadah online ini, bahwa setiap jemaat Tuhan diberikan waktu yang begitu banyak yang saya rasa cukup untuk bisa belajar berakar dalam firman Tuhan. Ya, ini adalah waktu-waktu buat kita untuk terus bertumbuh, berakar kuat di dalam pemahaman akan firman Tuhan. Ya, nah saya ingin share sesuatu buat Bapak Ibu Saudara semuanya pada pagi hari ini. Dan sebelum itu saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan, anugerah, dan kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau selalu ada, Engkau menyertai hidup kami, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun kami bahkan tidak merasakan, tidak melihat Engkau Tuhan secara kasat mata. Namun kami tahu perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kehadiran Tuhan itu nyata buat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah ya dan amin. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Bahkan sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami dipelihara sedemikian rupa. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya bersyukur buat anugerah-Mu, dan biarkan firman-Mu pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kami, memberikan kekuatan dan penuntun dalam setiap keputusan langkah-langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, baik. Ada satu hal yang penting yang perlu kita belajar bersama-sama dalam kaitannya dengan hidup dipimpin oleh Tuhan atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, bagi saya, ketika saya belajar, orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus sendiri, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, ada ciri-ciri atau karakteristik khusus yang terjadi dalam hidup mereka. Ada perubahan khusus yang terjadi dalam hidup mereka. Dan salah satunya yang saya amati ketika saya belajar dari firman Tuhan, melihat kepada tokoh-tokoh tersebut, ada satu ciri khusus atau karakteristik khusus yang Tuhan ubahkan dalam hidup mereka. Salah satunya adalah perspektif. Ketika seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, ada perubahan dalam perspektif, perubahan besar, bukan perubahan sederhana, tapi seringkali yang terjadi adalah perubahan besar terkait dengan perspektif mereka. Ya, dan khususnya perspektif tentang siapa diri mereka. Hal ini penting karena dalam hidup kita, pondasi pertama yang seringkali iblis serang, iblis ingin coba goyang dalam hidup kita, ya, itu adalah soal natur atau gambar diri kita, atau siapa diri kita, hakikat kita di dalam Tuhan. Iblis akan selalu berusaha memporak-porandakan fondasi itu. Dan kalau kita tidak kuat di situ, kita tidak berakar dalam prinsip itu, maka hidup kita akan jatuh bangun. Nah, kali ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Perjanjian Lama,
yang kita semua seringkali kenal sebetulnya. Nama ini adalah nama yang cukup akrab buat kita. Ya, kita akan belajar dari Gideon. Ya, kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya rasa itu sudah cukup. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, kita seringkali berpikir bahwa kalau kita ada dalam situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak nyaman, itu artinya bahwa Tuhan sudah atau Tuhan sedang meninggalkan kita. Ya, tidak selalu demikian. Tidak selalu demikian. Dalam banyak kisah dalam Alkitab memang menyatakan demikian. Ketika umat Israel, umatnya berdosa, berpaling daripada Allah, maka Allah menyerahkan mereka dalam situasi-situasi yang sulit. Ya, seperti contohnya yang terjadi di dalam perikop ini, Hakim-Hakim pasal 6. Ya. Tapi yang terpenting buat kita adalah cara kita melihat diri kita supaya kita tidak terjebak dalam merasa bersalah. Misalnya kita berusaha mencari-cari, salah saya ini apa ya? Kenapa kok Tuhan meninggalkan saya? Ya, saya harap kita semua bisa belajar supaya dalam kondisi-kondisi yang sulit, sekalipun sekarang mungkin kita sedang tidak dalam kondisi yang sulit, mungkin ada di antara Bapak Ibu, ya, tapi mungkin atau dalam satu fase dalam hidup kita mungkin saja akan dibawa ke sana. Kita ada dalam satu situasi yang sulit, situasi kondisi yang begitu menekan kita, sampai kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, apa salah saya Tuhan? Kenapa Engkau meninggalkan saya? Nah, ini menjadi pembelajaran penting buat kita supaya kita bisa survive melewati masa-masa itu. Ya, baik, kita baca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel, perhatikan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi apa yang terjadi pada mereka? Kita harus tahu. Ini cerita dari latar belakang kitab Hakim-Hakim atau perikop ini. Ya, saya pernah cerita bahwa kitab Hakim-Hakim itu diwarnai oleh kisah jatuh bangunnya orang Israel. Sejak Yosua meninggal, mereka masuk dalam masa fase hakim-hakim karena mereka tidak punya lagi pemimpin yang karismatik yang bisa membawa mereka untuk menyembah Tuhan. Nah, memasuki periode hakim-hakim itu orang Israel jatuh, ya, nanti terus kemudian mereka berseru pada Tuhan, Tuhan bangkitkan satu orang hakim, kemudian mereka berbalik lagi pada Tuhan. Hakim itu lengser, nanti mereka jatuh lagi, menyembah berhala lagi, nanti terus Tuhan izinkan mereka ditindas, mereka masuk dalam aniaya, masuk dalam sengsara, nanti terus mereka bertobat lagi, berseru pada Tuhan, Tuhan bangkitkan hakim-hakim berikutnya, lalu mereka bertobat kepada Tuhan. Nanti setelah hakim-hakim yang ini lengser atau turun jabatannya selesai atau meninggal, ya, balik lagi orang Israel menyembah berhala lagi, ya, sampai kitab Hakim-Hakim mencatat bahwa paling tidak ada 12 hakim-hakim yang diangkat Tuhan. Jadi bayangkan selama periode beberapa ratus tahun itu, ya,
Tuhan bangkitkan 12 hakim pemimpin. Jadi ada paling tidak 12 kali bangsa Israel itu jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun lagi. Nah, latar belakang dari hakim-hakim pasal 6 ini, ya, hakim sebelum Gideon diangkat itu adalah Deborah. Ya, Deborah yang diangkat menjadi hakim sebelum Gideon. Nah, kemudian Deborah meninggal. Dan selama masa 40 tahun sesudah itu tidak ada lagi hakim yang diangkat sebelum Gideon. Jadi ada masa 40 tahun jeda sebelum Gideon diangkat. Nah, selama masa 40 tahun ini seperti yang kita tahu, bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Dan kemudian Tuhan izinkan orang Midian menindas mereka. Ya, ayat yang pertama dikatakan 7 tahun lamanya Tuhan mengizinkan orang Midian untuk menindas bangsa Israel. Ya, jadi sebelum Gideon diangkat itu ada periode 7 tahun. Jadi ada sekitar 33 tahun Tuhan membiarkan bangsa Israel itu dalam dosa penyembahan berhala. Baru kemudian ada sekitar 7 tahun berikutnya itu ada masa pemurnian yang Tuhan harapkan terjadi. Ya, saya bukan menganggap ini aniaya yang dialami oleh Israel ini sebagai bentuk hukuman Tuhan, tidak. Tetapi adalah cara Tuhan memurnikan umatnya, mengusahakan supaya umatnya kembali kepada Tuhan. Nah, dibiarkan selama 7 tahun sampai mereka itu merasa melarat sekali karena diserang habis-habisan, dirampas hartanya. Ayat yang ke-6 berkata, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Lalu baru setelah itu mereka berseru pada Tuhan. Ya, jadi kondisinya itu mereka tertekan sekali. Ya, hukuman ini bukan hanya menyebabkan mereka tertindas secara fisik saja, tapi juga secara batin, ya, finansial juga termasuk. Nah, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Ya, bayangkan, bangsa yang sudah diberikan kepada Allah itu berbalik menindas mereka. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur tersembunyi bagi orang Midian. Ya, jadi setelah ayat 7, Tuhan datang mengirim nabi, mengutus nabi dan menyampaikan, ini loh kenapa kamu sampai ada dalam kondisi begini. Jadi Tuhan sedang mengharapkan pertobatan yang murni, bukan sekedar memberi jawaban kepada mereka supaya mereka lepas dari masalah mereka, gitu ya. Nah, seringkali kalau kita berdoa kan juga demikian. Ketika kita ada dalam keadaan sulit itu demikian. Yang kita inginkan dari Tuhan adalah kelepasan, bukan sekedar pertobatan yang murni atau spiritual transformasi yang terjadi. Padahal yang Tuhan harapkan dari kita, ya, seringkali ya adalah transformasi spiritual, transformasi rohani, transformasi hati yang utuh, yang murni dari kita. Nah, ini yang perlu kita tahu seringkali, ya. Nah, ayat yang ke-11, saya ulang ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, menarik ini, ya, menarik.
Gideon mengirik gandum. Gideon mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Cerita ini sudah sering kali kita dengar ya. Mengirik gandum, ya, mengolah gandum, membuat biji-biji gandum itu terlepas dari bulir-bulirnya, ya, bulir-bulir gandum itu terlepas dari kulitnya, ya. Tapi tempatnya di tempat pemerasan anggur, bukan di tempat yang seharusnya. Tujuannya supaya apa? Supaya tersembunyi dari orang Midian. Karena kalau ketika orang Midian menyerang, ya, dan mereka tahu di situ ada gandum, wah, dia habisin, bisa habis, dirampas habis. Nah, Gideon ini siapa sih? Gideon ini adalah anak dari, di ayat yang ke-11 dikatakan anak dari Yoas. Yoas ini ketika saya telusuri, dia adalah salah satu orang yang cukup terpandang di Israel, ya, cukup terpandang di Israel. Nah, dia adalah keturunan Abiezer, dari kaum Abiezer, dari suku Manasye, ya, dari suku Manasye. Nah, Gideon sendiri unik. Nama Gideon punya arti to cut off. Gideon namanya itu berarti to cut off. Nah, dia misalnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia, namamu Gideon, artinya apa? Penebang. Bisa juga artinya adalah penerobos, artinya adalah to cut off, itu artinya dia tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia. Dia akan cut off everything. Namanya bagus, namanya powerful, menggambarkan sebuah kekuatan yang besar, sebuah keberanian yang besar. Tapi kenyataannya dia bersembunyi, dia penakut. Nah, ini yang menarik, ya. Seringkali nama bagi orang tua itu menggambarkan harapan orang tua, betul ya? Kalau memberikan nama kepada anak itu menggambarkan harapan dari orang tua. Tapi yang terjadi pada Gideon justru sebaliknya, dia takut. Ya, Gideon bukan menjadi sosok yang pemberani, tapi justru menjadi sosok yang penakut di ayat yang ke-11 ini. Nah, ayat yang ke-12 berkata demikian, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, 2 ayat lagi. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang pertama, kita semua tahu Gideon. Dari ayat 11 kita tahu gambaran Gideon ini seperti apa. Dia gambarannya orang tua punya harapan dia ada menjadi pribadi atau sosok yang pemberani, sosok yang hebat gitu, besar gitu ya. Tapi kenyataannya dia justru menjadi seorang penakut. Ya, dia seorang penakut, bersembunyi. Nah, apa yang terjadi pada Gideon? Kita akan lihat mulai dari ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12, di ayat yang ke-12 Gideon sedang ketakutan dan kemudian Tuhan datang dalam wujud malaikat Tuhan. Ya, dan berkata kepada Gideon, ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, ada perubahan perspektif yang diharapkan Tuhan dari Gideon di sini. Gideon yang awalnya penakut, dia melihat dirinya sebagai, oh aku bukan pemberani, aku bukan orang yang hebat, aku ini kecil. Ayat yang ke-13 berkata, ah Tuhanku,
jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuat kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 15 sekali lagi. Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi perspektif cara dia Gideon melihat dirinya sendiri adalah, aku ini orang yang kecil, aku orang yang muda, aku ini bukan siapa-siapa, aku gak mungkin bisa melakukan hal yang besar. Kemampuanku gak seperti namaku, gitu loh ya. Dia melihat dirinya sebagai pribadi yang kecil, pribadi yang sepele, penakut. Sedangkan Tuhan mengharapkan ada perubahan perspektif dalam hidup Gideon. Seringkali kalau Tuhan pimpin kita, hal pertama yang Tuhan lakukan adalah merubah perspektif kita tentang diri kita sendiri. Tahukah saudara bahwa ada beberapa tokoh dalam Alkitab, ya, paling tidak ada Abraham, lalu siapa? Yakub, ada Simon. Mereka bertiga adalah tokoh-tokoh dalam Alkitab yang diceritakan bagaimana Tuhan merubah nama mereka. Abram menjadi Abraham, ya, Abram bapa satu bangsa, tapi dia dirubah menjadi bapa atas banyak bangsa. Yakub yang namanya berarti seorang penipu, dirubah Tuhan. Hal pertama yang Tuhan rubah adalah nama. Tuhan rubah namanya menjadi Israel, Prince. Wow. Simon, Tuhan rubah namanya menjadi Petrus. Simon yang artinya terombang-ambing, yang artinya khawatir, artinya seperti perahu yang terombang-ambing, diubah Tuhan dengan nama Petrus yang artinya batu karang. Hal pertama yang ingin Tuhan rubah dalam hidup kita seringkali adalah perspektif kita tentang diri kita sendiri. Cara kita melihat diri kita menentukan cara kita melihat situasi kita. Cara kita, sekali lagi, cara kita melihat diri kita, melihat siapa diri kita di dalam Kristus akan menentukan sikap kita, respon kita melihat situasi yang di sekeliling kita. Kalau kita melihat diri kita sebagai pribadi yang disertai Tuhan, kalau kita melihat diri kita sebagai pribadi yang diperkenan oleh Tuhan, ya, cara kita melihat situasi di sekeliling kita, apapun yang terjadi, sama seperti Daud yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab gadamu dan tongkatmu yang saya. Kunci dari hidup kita sebetulnya adalah merubah perspektif kita. Seringkali yang Tuhan harapkan dari kita, ketika Tuhan pimpin hidup kita, ya, ketika Tuhan pimpin hidup kita, dengan cara apa? Tuhan pimpin hidup kita dengan cara kita berakar, merasuk dalam firman ini jadi daging buat kita. Tujuannya merubah perspektif kita tentang diri kita sendiri. Ketika saya belajar firman, berakar di dalam firman, saya berusaha sedemikian rupa untuk bertumbuh di dalam firman. Hal pertama yang saya rasakan berubah adalah cara saya melihat siapa diri saya di dalam Kristus. Ya, yang dulunya saya harus jujur, dulunya saya bergumul sekali dengan rasa bersalah, berulang kali jatuh. Ketika saya menyadari siapa diri saya di dalam Kristus dan ngatur pemilihan Allah dalam hidup saya tidak lagi meragukan kasih-Nya, saya tidak lagi meragukan perkenanan Tuhan. Terlepas dari semua yang terjadi dalam hidup saya sendiri, kegagalan tidak mempengaruhi hubungan saya dengan Tuhan. Sekalipun itu kadang-kadang memang jadi sempat mengintimidasi. Tapi karena saya tahu Tuhan memilih saya dari sejak dunia sebelum dijadikan, ya,
dan Tuhan mati buat saya bukan supaya Bapa di surga. Yesus perhatikan begini, Kristus mati buat kita bukan supaya Bapa di surga mengasihi kita. Tidak. Tapi Kristus mati buat kita justru karena Bapa di surga mengasihi kita. Bayangkan, itu perbedaan yang besar sekali. Kalau Anda tahu ini, kalau kita tahu ini, bahwa Kristus mati buat kita bukan supaya Bapa di surga jadi mengasihi kita, ya, artinya awalnya yang tidak mengasihi kita, kemudian karena Kristus mati buat kita, Bapa di surga terus kemudian, oh aku mengasihi kamu, dia menjadi sayang kepada kita. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Tapi justru Kristus mati buat kita karena Bapa mengasihi kita. Ketika kita menyadari ini, kita akan terbebas dari rasa bersalah. Kita akan terbebas dari rasa takut. Kita akan terbebas dari pikiran-pikiran Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kita akan terbebas dari pertanyaan-pertanyaan demikian. Karena apa? Karena kita tahu kalau Kristus saja mati buat kita, bahkan sebelum kita menjadi bertobat, sebelum kita dilahirkan baru, ya, kita Roma berkata Kristus mati buat kita saat kita masih berdosa. Bahkan apalagi sekarang, Bapa saja sudah mengasihi kita sebelum kita bertobat. Bapa di surga mengasihi kita bahkan saat kita masih berdosa. Apalagi sekarang, Dia akan sangat mengasihi kita. Kasihnya akan tetap konstan, stabil. Dia bukan manusia yang bisa sehari sayang, sehari kemudian besoknya bisa benci, ya, benci tapi rindu gitu. Tidak. Allah kita adalah Allah ya dan amin. Tuhan mengasihi kita dari kekal sampai kekal. Dia mengasihi kita, memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Pemahaman kita, perspektif kita tentang diri kita itu penting. Bapak Ibu Saudara harus mengerti ini. Perspektif cara kita melihat diri kita itu penting sekali. Itu menentukan cara Bapak Ibu Saudara melihat situasi di sekitar saudara. Lihat, kita belajar dari Gideon. Ketika dia melihat dirinya sebagai seorang yang penakut, seorang yang kecil, seorang yang muda, bukan siapa-siapa di antara kaumnya, apa yang terjadi? Respon dia terhadap situasi, takut. Dia sembunyi dari Midian. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Kita akan melihat bagaimana Tuhan dengan sabar kepada Gideon, ya, dengan cara yang lembut. Tuhan berusaha, Tuhan sedang mencoba untuk membangunkan Gideon, membangun kesadaran Gideon tentang siapa dirinya yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Hal yang paling penting dalam hidup itu bukan sekedar memiliki perspektif yang positif, tetapi memiliki perspektif yang benar. Itu yang paling penting dalam hidup. Nah, kebenaran yang paling hakiki hanya ada pada firman Tuhan. Ketika kita menemukan kebenaran, hakikat kita, natur kita di dalam Tuhan siapa, melalui kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Hidup kita akan berubah. Nah, di ayat yang ke-13 kita lihat kesabaran Tuhan, ya. Ayat yang ke-13, Gideon itu membantah, atau dia berusaha menyangkal, atau dia berusaha ngeyel gitu ya, ngeyel maksudnya. Ah Tuhan, kalau seandainya Tuhan menyertai kami, kenapa Tuhan menindas kami? Gitu loh. Dia mempertanyakan, Tuhan ini benar-benar nggak sayang sama kita? Kok kenapa terus dikasih situasi demikian? Perhatikan ayat 14-nya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Perhatikan ini, bukankah aku mengutus engkau? Dalam terjemahan bahasa Inggris, have I not sent you?
sudah mengutus engkau, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Karena aku yang bilang demikian. Karena aku yang mengatakannya. Karena aku yang mengutus engkau. Karena kalau Tuhan sudah mengutus, Dia tidak akan mengutus kita seorang diri. Dia tidak akan mengutus kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Dia akan memastikan kita berhasil mencapai segala sesuatu yang Tuhan inginkan kita capai. Kesabaran Tuhan luar biasa di sini, ya. Di ayat yang ke-14 itu. Lalu ayat yang ke-15 sekali lagi bantah lagi. Gideon ini bantah lagi. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Jadi bantah lagi. Tapi perhatikan ayat 16-nya. Dengan sabar Tuhan berkata kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Dan kalau kita baca ayat 17, ya, ayat 17 dan ayat 18, Gideon itu mengajukan syarat sekali lagi. Oke, kalau gitu aku mau minta tanda Tuhan. Gitu ya, ayat 17-18-nya. Lalu Tuhan bilang, malaikat Tuhan bilang, "Oke, silakan." Ya, silakan. Ayat 18 bagian terakhir firman-Nya, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Bayangkan, ditunggu sama malaikat Tuhan. Tuhan sendiri tunggu. "Oke, kamu meminta tanda?" "Oke, aku kasih." Bayangkan begitu sabarnya Tuhan, begitu inginnya Tuhan, harapan Tuhan begitu besar supaya Gideon itu menyadari siapa dirinya dan siapa yang mengutus dia. Ada satu cerita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai 17. Saya akan bagikan ayat ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai 17. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, latar belakang dari perikop ini, Raja Aram itu sedang berperang dengan Raja Israel, ya. Dan Raja Aram itu berulang kali melakukan membuat strategi penyergapan, tapi juga berulang kali gagal karena informasi itu bocor sampai ke Raja Israel sehingga gagal terus. Dan kemudian Raja Aram ini bertanya, ini siapa yang membocorkan ini? Salah satu pelayan dari Raja Aram berkata, ada seorang nabi di mana, di kota ada seorang nabi di Israel. Dia ada di Dotan, kota Dotan, yang memang memberitahukan semua rahasia ini, strategi ini kepada Raja Israel. Ya, Raja Israel Aram ini marah dan kemudian mengirim pasukan ke Dotan untuk menyergap atau membunuh Elisa. Ya, tapi Elisa tidak takut sedikit pun karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Dia tahu siapa dirinya. Ya, tapi bujangnya enggak. Ayat 15, bujangnya itu ketakutan, pasukan ini datang, gimana nih tuanku, gimana nih tuanku. Kemudian Elisa berkata, nggak usah takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kemudian dia berdoa, ayat 17, dia berdoa supaya mata dari bujang itu dibuka dan kemudian baru dia melihat, wah, begitu banyak malaikat Tuhan di sekeliling Elisa, mengelilingi pegunungan itu penuh dengan malaikat dan kereta kuda. Wow, bayangkan,
ketika kita berdoa, ketika kita ada dalam situasi yang sulit dan kita berdoa, Tuhan tolong aku. Yang Tuhan lakukan seringkali bukan mengeliminasi masalah kita, bukan mengeliminasi problem kita, tetapi justru dengan mengiluminasi kita supaya kita tahu siapa yang menyertai kita. Bukan mengeliminasi problem kita, tetapi mengiluminasi mata kita, mengiluminasi hati kita, mengiluminasi pikiran kita, supaya kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Mungkin kita saat ini sedang sakit, ya, dan kita sedang berjuang melawan penyakit itu. Mungkin Tuhan tidak akan dengan segera mengangkat penyakit itu dari hidup kita. Tapi seringkali yang Tuhan upayakan untuk kita sadar, yang Tuhan harapkan supaya kita menyadari adalah kita memahami siapa kita di dalam Tuhan. Bahwa sekalipun dalam kondisi itu Tuhan tetap menyertai kita. Bahwa walaupun kita sedang sakit, walaupun kita sedang dalam kesusahan, ketika kita sedang dalam tekanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, yang Tuhan harapkan dari kita untuk kita menyadari bahwa kita tahu siapa diri kita, natur kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi kita sepanjang dari masa ini. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kita sebagai anak, kita bukan mantan anak. Nggak ada mantan anak Tuhan, istilah itu nggak ada. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita sebagai anak, selama-lamanya dari kekal sampai kekal, kita tetap akan menjadi anak. Tuhan akan tetap memandang kita sebagai anaknya. Anak saya nakal kadang-kadang, bukan nakal. Saya enggak sorry, ya, bukan nakal, tapi saya belajar untuk tidak mengatakan anak saya nakal, gitu ya. Ya, belajar untuk mengatakan yang positif. Tetapi ya punya keinginan sendirilah, gitu ya. Biasa anak zaman sekarang itu karena dia sudah belajar dari banyak hal, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau dikasih tahu bantah, gitu. Ya, anak saya seringkali kadang juga bisa membuat saya jengkel. Tapi dia akan tetap menjadi anak saya sampai kapanpun. Dia tidak akan pernah bisa menjadi mantan anak saya. Ya, anak saya akan tetap menjadi anak saya. Ya, ketika saya marah, dia bisa takut. Sometimes dia akan minta maminya untuk datang pada saya, atau menemani dia untuk datang pada saya. Kalau saya udah marah, gitu ya, saya udah marah sama dia, saya habis panis dia misalnya, gitu ya, berdiri di sudut gitu selama 45 menit gitu, karena dia being nggak good gitu. Tapi setelah masa 45 menit itu dia kadang-kadang akan minta maminya untuk temani dia datang pada saya untuk say sorry. Ya, karena dia tahu dia salah. Yang pertama, hukuman itu diberikan karena memang dia salah, ya. Dan dia juga tahu bahwa kemarahan saya bisa selesai. Saya akan tetap menjadi seperti semula, gitu ya. Nah, demikian juga dengan Bapa kita. Kita harus tahu natur kita di dalam Tuhan siapa. Hal yang seringkali yang Tuhan harapkan untuk terjadi, perubahan perspektif yang terjadi dalam hidup kita yang diharapkan Tuhan melalui pembelajaran firman, melalui pengalaman kehidupan adalah supaya kita menyadari natur kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Apapun kondisi dan situasi yang kita alami sekarang, jangan pernah termakan dengan perasaan kita sendiri atau intimidasi iblis bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Ya, dalam Mazmur pasal 42, Daud ada dalam situasi yang sulit, ya, dan dia sampai berpikir,
Oh Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Ya, bayangkan orang sekali berdaud loh, yang dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Alkitab yang bilang orang yang berkenan di hatiku. Tuhan sendiri yang bilang ya, orang yang berkenan di hatiku. Dia sampai punya pikiran, kenapa ini? Kenapa Tuhan tinggalin saya? Ya, apalagi kita. Peluang untuk kita mengalami yang sama cukup besar juga. Tapi sekali lagi, penting buat kita untuk menyadari nature kita di dalam Tuhan, hakikat kita dalam Tuhan. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan berkenan kepada kita, dan perkenanannya itu kekal, pemilihannya kekal, kasihnya kepada kita kekal. Ya, seringkali kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena Dia meninggalkan kita, tapi justru karena kita sendiri yang berpaling dari Tuhan. Dan cara satu-satunya untuk kita bisa melihat lagi kepada Tuhan adalah palingkan diri kita, berbalik lagi kepada Tuhan. Alkitab juga mengajar kita bahwa hal kerajaan Allah, hal kerajaan surga dalam Matius, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi. Nah ini yang saya mau tekankan buat Bapak Ibu semuanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Kenapa biji sesawi itu dijadikan contoh bagi kita tentang hal kerajaan surga yang besar gitu, ya, yang magnificent itu, yang luar biasa itu? Karena begini, seringkali hal yang besar itu terjadi dimulai dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Nah, perubahan perspektif dalam hidup kita seringkali terjadi dimulai dari hal yang sepele, hal yang kecil, hal yang sederhana. Ya, saya di rumah di kamar saya, di atas kaca rias istri saya, ya, kaca rias bukan cuma kaca rias istri saya sih, saya juga pakai gitu ya. Kaca rias itu tempat kami berkaca gitu ya. Ada satu tulisan, I'm deeply loved, I'm blessed, I'm anointed. Ya, jadi setiap kali kalau saya ngaca, saya misalnya sisir gitu ya, sisir rambut gitu, atau benahi wajah gitu, dengan mudah saya akan melihat tulisan gitu, I'm loved, I'm blessed, I'm anointed. Tujuannya apa? Mengingatkan saya tentang siapa diri saya di dalam Tuhan. Hal yang sederhana mungkin kelihatannya sepele, tetapi powerful dalam hidup kita. Bagi saya itu powerful sekali. Saya bisa melihat itu hampir tiap hari. Karena apa? Saya kadang-kadang memang nggak ngaca di situ. Ya, saya rambut saya ini kadang-kadang, ya namanya juga laki-laki, kadang cuma begini aja gitu ya. Atau cari sisir nggak perlu pakai kaca, langsung begini ya. Gitu. Tapi yang mau saya sampaikan gini, yang saya mau tekankan gini, hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Belajar untuk menjadikan sesuatu yang sepele, yang kita anggap sepele itu menjadi penting. Ya, berkata pada diri kita sendiri mungkin, saya dikasihi Tuhan, saya diberkati, saya diurapi Tuhan. Tiap hari, tiap waktu, katakan. Dimulai dari hal yang sepele, dari hal yang kecil, tapi itu punya dampak yang besar. Ya, punya dampak yang besar. Kalau kita tahu natur kita siapa di dalam Tuhan, kita juga pasti akan tahu bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan berkenan dalam hidup kita. Wow, itu dampaknya besar sekali. Ya, dampaknya besar sekali. Ya, kita keluar dari rumah, kita masuk dalam tempat kerja, kita bisa dengan tegap kita bisa berkata, ya, masalah apapun yang terjadi hari ini, saya pasti bisa selesaikan, karena saya tahu ada Tuhan di pihak saya. Wow, luar biasa.
Ya, saya dulu punya kebiasaan lewat tempat angker itu permisi gitu kan. Kalau orang Jawa gitu yang lewat tempat angker itu langsung wah cepat-cepat gitu ya. Tapi mungkin sekarang Bapak Ibu atau teman-teman gitu yang punya kebiasaan begitu bisa dengan tegap berjalan. Kita tidak akan pernah takut karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Sekali lagi, hidup dipimpin oleh Tuhan seringkali ditandai dengan perubahan besar ini, yaitu perubahan perspektif. Pastikan perspektif dalam hidup kita berubah melalui kita berakar dalam firman, melalui kita menyediakan waktu untuk membangun diri kita sendiri di dalam kebenaran-kebenaran tersebut. Mulai dari hal yang sepele, mulai dari hal yang simpel, sederhana, tapi punya dampak yang besar. Saya harap ini bisa memberkati dan memberikan penuntun kekuatan buat Bapak Ibu semuanya untuk melewati waktu-waktu yang ke depan bersama dengan Tuhan. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin berdoa, Tuhan, kami bersyukur di akhir dari sharing ini, hamba-Mu berharap bahwa firman ini boleh memberkati semua jemaat Tuhan di Malaysia dan memberikan kekuatan buat mereka untuk melewati waktu-waktu yang ke depan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, kasih-Mu kekal, perkenanan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun yang dapat menggagalkan itu. Ampuni kami kalau seringkali kami meragukan Engkau, Tuhan. Dan biarkan kami terus belajar untuk kami boleh tetap setia, melihat dan mampu dengan kebenaran firman-Mu, kami berubah dalam perspektif kami untuk melihat diri kami sendiri, sehingga kami mampu melihat situasi di sekeliling kami dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur, berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Satu firman Tuhan yang luar biasa buat kita pagi hari ini. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Adon. Nah, saudara, mari sama-sama kita berikan diri kita untuk dirubah oleh Tuhan. Yang pertama adalah perspektif kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Setiap kita adalah pahlawan yang gagah berani karena Tuhan yang menyertai dan mengutus setiap kita. Pagi hari ini mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita akan sama-sama berdoa, menerima berkat Tuhan, dan kita akan berdoa dan memberkati kota dan bangsa di mana kita tinggal. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa bersama-sama memberkati hamba-Mu Pastor Adon Mawu. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi. Tuhan, bukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu lebih lagi buat Pastor Adon. Tuhan, mari Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada, biar keberadaannya menjadi berkat. Baik itu di keluarganya, baik itu di kampus, di tempat dia mengajar, dan di tempat dimanapun dia pergi, Tuhan, lewat kehidupannya. Nama Yesus diberitakan dan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara di mana kami tinggal hari ini, Tuhan. Kami berdoa buat Malaysia. Kami memberkati pemerintahan Malaysia, Tuhan. Damai sejahtera Allah, turun buat Malaysia. Kami melepaskan shalom buat Malaysia, buat Perdana Menteri, buat Menteri Pengarah Kesehatan, setiap dokter, perawat, semua tenaga medis, Tuhan, yang saat ini sedang melakukan tugas mereka untuk menangani COVID-19. Kami berdoa melepaskan berkat buat mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya, Tuhan, tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terus menyertai mereka sehingga semakin banyak kesembuhan yang terjadi. Dan kami percaya, Tuhan, keadaan ini tidak akan membuat kami hancur, tapi keadaan ini akan membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Anak-anak-Mu akan semakin bersinar, Tuhan, di keadaan-keadaan ini. Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap umat-Mu yang sakit pagi hari ini dengan kesembuhan, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih buat kesembuhan-kesembuhan yang kami dengar. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umat-Mu, di jemaat kami, Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa, mungkin di antara kami yang menyaksikan video ini ada yang sedang berada dalam keadaan yang kurang baik.
yang sedang berada dalam keadaan kekurangan, aku berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus, Engkau mampukan kami untuk kami bisa melihat penyediaan Tuhan buat kami. Mampukan kami untuk kami bisa melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik. Kalau burung-burung di udara Engkau pelihara Tuhan. Kalau bunga bakung di ladang Engkau mampu untuk menghiasi mereka. Kami percaya kami anak-anak-Mu, kami berharga di mata-Mu, dan Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan sesuai dengan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami akan beraktivitas kembali di tempat kami masing-masing sepanjang minggu ke depan ini. Aku berdoa melepaskan berkat buat umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melimpahi Engkau dengan rahmat dan kebaikan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan menuntun Engkau. Tuhan memberikan kekuatan buat lenganmu, sehingga Engkau bisa mengerjakan segala sesuatu lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dengan Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah fellowship kita nanti sore melalui aplikasi Zoom. Tuhan Yesus memberkati.